Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang setan dan perangkap-perangkapnya. Ini juga terkait dengan kitab Fathul Majid. Di antara bab yang dibahas dalam kitab Fathul Majid, bab qauluhu ta'ala, bab tentang Ghuraba'un wa li ghairillahi la nahnil jibal Ghuraba'un wartadaynaha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin wal hadirah jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bersama berkumpul untuk kita membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan agama kita. Kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Semoga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita, mengistiqomahkan kita di atas agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang setan dan perangkap-perangkapnya. Ini juga terkait dengan kitab Fathul Majid. Di antara bab yang dibahas dalam kitab Fathul Majid, bab qauluhu ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah setan senantiasa menakut-nakuti para walinya, para temannya. Janganlah takut kepada setan dan para wali-walinya, takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar seorang mukmin. Jemaah sekalian, telah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, musuh yang nyata bagi orang mukmin yang bertauhid. Maka jadikanlah dia sebagai musuh dan jangan jadikan sebagai teman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 6, Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduan innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Jadikanlah setan itu sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman. Karena sesungguhnya setan itu mengajak, musuh kita itu mengajak untuk bersama dengan golongan mereka agar sama-sama masuk ke dalam neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna ayat ini bahwasanya setan terang-terangan menjadi musuh bagi kita, musuh nyata bagi kita. Karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah setan itu sebagai musuh, jangan sebagai teman. Karena setan selalu mengajak manusia supaya sama-sama nanti menjadi penghuni neraka, supaya sama-sama nanti menjadi penghuni neraka. Oleh karenanya dalam Al-Quran telah ditegaskan kepada kita bahwasanya kita ini orang mukmin memiliki musuh yang besar, musuh yang nyata. Siapa itu? Setan, iblis dan bala tentaranya. Oleh karenanya kalau kita punya musuh, maka sangat perlu kita ketahui bagaimana kondisi musuh kita
apa yang menjadi senjata-senjata dan perangkapnya, apa yang menjadi perkara yang bisa melemahkan atau bisa menggempur musuh kita tersebut. Sebagaimana kalau orang yang mau berperang, maka kita harus mengetahui siapa musuh kita, apa kelebihan musuh kita, apa senjata-senjata dan perangkapnya musuh kita, dan bagaimana cara kita mengalahkan musuh kita tersebut. Setan telah ditegaskan dalam Al-Quran adalah musuh yang nyata bagi orang mukmin. Maka hendaklah kita mengetahui bagaimana setan tersebut dan bala tentaranya, apa yang menjadi perangkap-perangkap dan senjatanya, dan bagaimana cara kita untuk terhindar daripada perangkap dan senjata setan tersebut. Yang pertama, bahwasanya setan ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan iblis atau setan dari kalangan jin, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari api. Dan Allah Subhanahu wa taala memberlakukan kepada setan dengan beberapa perkara yang merupakan kelebihan musuh kita. Di antaranya disebutkan dalam hadis bahwasanya setan itu bisa menggoda manusia melalui aliran darah kita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu dapat masuk ke tubuh anak Adam melalui aliran darah. Jadi setan bisa menggoda, masuk, membujuk manusia melalui aliran darah kita. Apa tujuannya kata para ulama? Kalau setan sudah masuk di aliran darah kita, dia ingin mengetahui tabiat kita. Kemudian nanti dia akan menggoda kita sesuai dengan tabiat kita. Maka sangat sulit orang bisa terhindar dari godaan setan manakala setan itu menggoda kita dengan tabiat yang ada pada kita. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaulah rahmatullahi wa fadlillahi alaikum wa rahmatuhu lataba'tumus syaitan illa qalila." Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, lataba'tumus syaitan, maka kalian akan mengikuti syaitan, jalan-jalan syaitan, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Oleh karenanya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka sungguh kita akan mengikuti setan. Karena setan menggoda kita melalui aliran darah yang dia bisa mengetahui, menebak apa tabiat kita, kemudian menggoda kita sesuai dengan tabiatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan yang Allah berlakukan kepada musuh kita, yaitu setan, iblis dan bala tentaranya, dia atau mereka melihat kita dari arah yang kita tidak melihatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihatnya. Jadi ini di antara keistimewaan musuh kita. Musuh kita itu melihat kita sementara kita tidak melihatnya. Oleh karenanya kata seorang ulama terdahulu mengatakan, ya, Mutarrib bin Sair bin Abdillah, beliau mengatakan bahwasanya saya heran kalau ada manusia bisa selamat dari asap neraka. Karena apa? Karena manusia dihiasi dengan dunia, kemudian penolong-penolong kebaikan sedikit, sedangkan penolong-penolong keburukan banyak. Di samping itu dia diserahkan kepada musuhnya yang musuhnya itu melihat dia dalam keadaan dia tidak bisa melihat dia. Kita ini dibebani dengan sebuah musuh yang musuh itu lihat kita tetapi kita tidak bisa melihat dia. Kemudian beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang berburu dengan binatang buruan yang dia melihat binatang buruan tersebut sementara binatang buruannya tidak melihat dia?" Maka sangat memungkinkan dia bisa menerkam musuhnya buruannya tersebut, sangat memungkinkan dia bisa menangkap buruannya tersebut. Seorang yang memburu binatang buruan, dia melihat binatang buruannya sementara binatang buruannya tidak melihat dia. Begitulah gambaran kita manusia, ya, sebagai musuhnya adalah setan.
Musuh kita itu setan, dia melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihatnya. Jadi sulit bagi kita untuk bisa lepas dari godaan setan tersebut, illa rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaannya iblis dan bala tentaranya, musuh kita, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, iblis dan bala tentaranya, khususnya dari kalangan keturunannya iblis, itu memiliki umur yang panjang sampai hari kiamat. Umurnya sampai hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis, memerintahkan iblis untuk turun ke bumi, dulu berada di atas langit, turun ke bumi sebab dia menggoda, sebab dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Maka Allah melaknat dia, kemudian menyuruh dia untuk turun ke bumi. Sebelum turun ke bumi, dia berkata, anzirni ila yaumi yab'atsun. Iblis meminta kepada Allah, Tuhanku, berikanlah aku dengan umur yang panjang. Maka Allah mengatakan, innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang diberikan umur yang panjang sampai hari kebangkitan. Jadi iblis dan anak turunannya, musuh kita, memiliki umur sejak diciptakannya, sebelum diciptakannya, sebelum diciptakannya nenek kita Adam, beliau sudah di luar. Kemudian sampai sekarang dan sampai hari kiamat masih ada, diberikan umur yang panjang. Diberikan umur yang panjang ini untuk menggoda manusia. Tugasnya hanya untuk menggoda, membujuk, meraih manusia. Maka dia sangat ahli dalam masalah ini. Dia sangat ahli dalam masalah menggoda manusia. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah asar, ketika Hasan Al-Basri pernah ditanya, ayanamu iblis? Su'ilah Hasan Al-Basri ayanamu iblis? Pernah ditanyakan Hasan Al-Basri, apakah iblis itu tidur? Qala, maka berkata Hasan Al-Basri, lau nama iblis lawajadna rahatan. Kalau seandainya iblis itu tidur, maka kita bisa beristirahat sebentar. Ini menunjukkan bahwasanya iblis diberikan umur yang panjang, keistimewaan dia. Kemudian tidak pernah tidur. Tugasnya apa? Menggoda manusia. Dia sangat ahli dalam menggoda. Kalau seorang yang S3, S2, S1, dia menjadi ahli ketika sekitar 4 tahun. S2 lagi sekitar 4 tahun. S3 lagi mungkin sekitar 4 tahun, 12 tahun atau 10 tahun. Dia sudah menjadi ahli di bidangnya. Ini iblis ribuan tahun, jutaan tahun. Tugasnya, profesinya hanya satu, menggoda manusia. Maka dia sangat ahli dalam menggoda. Maka tidak ada yang bisa selamat dari godaan tersebut illa rahimahullah. Illa rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan iblis lagi yang Allah berikan kepada Allah, iblis, bala tentaranya dan dari kalangan setan, dia bisa menggoda manusia dari segala arah, dari segala arah. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ketiga iblis berkata, fabima aghwaytani, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh saya akan menggoda manusia untuk menjauh dari jalan as-siratal mustaqim. Saya akan berusaha menggoda manusia untuk menjauhi jalan as-siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim fala tajidu aktsarhum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, fala tajidu aktsarhum syakirin. Kamu tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukil perkataan Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Imam Qatadah mengatakan bahwasanya iblis datang menggoda manusia dari arah depan, memberikan keraguan kepada manusia. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada surga dan neraka. Kalau orang sudah mati, ya mati saja, tidak ada lagi hari kebangkitan. Iblis menggoda manusia dari arah belakang, yaitu iblis menghiasi dunia sehingga manusia mencari dunia, lupa dengan akhirat. Kemudian iblis menggoda dari arah kanan, menghambat manusia ketika manusia ingin melakukan kebaikan, dihambat, digoda dan lain sebagainya. Iblis menggoda manusia dari arah kiri, yaitu selalu menghiasi kemaksiatan,
memberikan hiasan-hiasan kepada manusia kemaksiatan agar mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian kata-kata ada, iblis tidak bisa menggoda. Kata Allah tidak mengatakan dari atas, karena iblis tidak bisa menggoda dari atas. Karena apa? Iblis tidak mampu menahan rahmat Allah SWT yang datang dari atas. Makanya iblis tidak menggoda manusia dari arah atas. Karena iblis tidak mampu menahan rahmat Allah SWT dari atas. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah SWT, kalian akan mengikuti setan illa qalila, kecuali hanya sedikit. Oleh karenanya rahmat Allah SWT senantiasa kita harapkan. Kita datang menghadiri majelis-majelis pengajian ini tujuannya agar Allah memberikan rahmat taufiknya kepada kita, agar kita terhindar dari godaan iblis dan setan. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada musuh kita, setan, iblis ya menggoda manusia sejak dari Nabi Adam. Kita bayangkan Nabi Adam dulu sebelum diturunkan di bumi, tinggalnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada Adam dan istrinya Hawa. Meskipun demikian, berbagai macam kenikmatan, masih juga Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh godaan iblis. Bagaimana pula dengan kita ini manusia, anak cucunya, kita digoda oleh iblis dan bala tentaranya dalam keadaan kita hidup di dunia, bukan di surga. Hidup di dunia banyak kekurangan-kekurangan, banyak kebutuhan-kebutuhan, kita digoda oleh iblis. Maka lebih utama lagi kita tergoda oleh iblis daripada bapak kita Adam alaihissalam. Kemudian iblis menggoda manusia sejak kita lahir sampai di akhir hayat hidup kita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ibni Adam yuladu illa yamassahu syaitan hina yulad. Tidak seorang pun dari anak Adam ketika dia lahir kecuali setan akan menyentuhnya atau mengganggunya atau menggodanya ketika dia lahir. Fayastakillu sarihatan illa Maryama wa ibnihi. Maka oleh karenanya anak bayi ketika lahir dia itu menangis. Fayastakillu sarihatan, kata Rasulullah SAW. Maka anak bayi ketika lahir dia menangis. Kenapa? Min masyi setan, kata Rasulullah. Disebabkan karena gesekan atau tusukan setan kepadanya. Illa Maryam, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa bin Maryam. Kecuali Nabi Isa dan ibunya tidak menangis ketika lahir. Ini adalah sesuatu keutamaan dari ya keduanya. Oleh karenanya ya, dari sejak kita dilahirkan sudah diganggu setan. Bahkan disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya manusia ketika akan meninggal dunia, maka disitulah setan berusaha untuk menggoda manusia. Waktu terakhir untuk menggoda manusia ketika akan meninggal dunia. Ini disebutkan dalam sebuah asar, inna syaitan la akrabah li ibni Adam ma yakunu min ibni Adam inda zalikal musra. Sesungguhnya setan itu sangat dekat keberadaannya dengan anak Adam ketika hendak kematiannya, ketika datang sakratul mautnya anak Adam. Oleh karenanya kita perintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat ada saudara kita yang mendekati sakratul maut, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah, tuntunlah saudaramu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pada akhir hayatnya ada jaminan surga kepadanya. Man kana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karenanya kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah sakratul maut, di situ setan sudah berusaha untuk menggoda manusia. Semakin dekat setan kepadanya, maka kita datang kepadanya untuk memperingatkan kepadanya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, agar ada jaminan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT ketika dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada akhir kalamnya. Kemudian berikutnya, ini adalah di antara keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada syaitan ya, sebagai musuh kita. Maka keistimewaan ini sulit kita untuk menghindarinya kalau dia membujuk kita, menggoda kita, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya
Badail Fawaid, beliau menyebutkan tentang 6 tahap tingkatan setan menggoda manusia. Yang pertama, kata beliau, pertama kali setan menggoda manusia untuk agar manusia berbuat syirik kepada Allah SWT, berbuat kufur kepada Allah SWT. Karena kalau sudah syirik kufur meninggal, maka menjadi temannya di neraka nanti. Ini yang pertama. Kalau manusia tidak mampu digoda untuk kesyirikan, berbuat syirik, maka dia turun kepada tahap yang kedua, menggoda manusia untuk berbuat bid'ah. Kenapa? Kalau berbuat syirik itu adalah pelanggaran terhadap Allah, pelanggaran terhadap syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Kalau berbuat bid'ah, maka pelanggaran terhadap syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Karena di antara konsekuensi kita mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, kita tidak beribadah kecuali apa yang ditentukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita senantiasa dalam setiap khutbahnya, khutbah nikah, khutbah hajah, khutbah Jumat, selalu mengingatkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullah muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini Nabi sering mengingatkan kepada para sahabatnya, padahal belum terjadi bid'ah di zaman Nabi. Kata Nabi, hati-hatilah dalam perkara baru dalam agama, karena perkara baru dalam agama itu adalah namanya bid'ah. Bid'ah itu akan membawa kepada kesesatan. Makanya Sufyan As-Tsauri pernah berkata, al-bid'atu ahabbu minal iblis minal ma'siyati. Dosa bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada dosa maksiat. Li'annal ma'siyata yutabu anha. Karena orang yang berbuat maksiat dia bisa bertobat. Orang yang berbuat maksiat, orang yang mencuri, minum khamar, berzina, dia pasti mengaku dia ini telah berbuat salah. Dia mengakui dirinya bahwasanya dia berbuat salah, maka mudah untuk bertobat. Tapi orang yang berbuat bid'ah, dia menganggap bahwasanya perbuatannya itu adalah sesuatu kebenaran. Tidak mungkin dia mau bertobat karena dia menganggap kebenaran. Makanya iblis lebih senang dengan ini. Kemudian kalau manusia tidak bisa digoda dengan perbuatan bid'ah, iblis turun lagi kepada tingkatan yang ketiga, menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa besar. Menggoda manusia untuk melakukan dosa besar, berzina, minum khamar, berjudi, riba dan lain sebagainya. Kemudian durhaka kepada orang tuanya. Kemudian kalau iblis tidak bisa menggoda manusia dalam tahap ketiga, turun lagi kepada tahap keempat. Ya sudahlah, digoda dengan dosa-dosa kecil saja. Ya, dosa-dosa kecil juga kalau kecil-kecil semakin besar, semakin bertumbuh menjadi besar juga. Kalau tahap keempat ini iblis tidak bisa menggoda manusia karena dia kuat imannya, maka dia turun ke tahap yang kelima, menggoda manusia untuk sibuk dengan perkara-perkara mubah. Rekreasi, hiburan, olahraga, main catur, nonton bola, perkara mubah. Tetapi dengan sebab itu melalaikan dia dari perkara yang bermanfaat, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Kalau tahap kelima lagi ini iblis tidak bisa menggoda manusia dalam masalah itu, maka dia turun kepada tahap yang keenam, menggoda manusia untuk sibuk dengan melakukan perkara-perkara yang afdal, tetapi melupakan perkara yang lebih afdal. Misalkan menggoda manusia, sudah salat di rumah saja afdal, tapi melupakan perkara yang lebih afdal, salat di masjid. Menggoda manusia, sudah baca Al-Quran saja, tidak usah datang belajar tauhid, mempelajari taklim dan lain sebagainya. Menggoda manusia, membaca Al-Quran afdal, tetapi melupakan untuk mempelajari ilmu agama, ilmu tauhid yang lebih afdal. Ini cara setan menggoda manusia. Kalau tahap yang keenam ini tidak bisa digoda lagi manusia, maka dia turun kepada tahap yang ketujuh. Bagaimana? Tahap ketujuh ini semua manusia dikena, termasuk Nabi kita. Terganggu dengan godaan tersebut, yaitu menggoda manusia, orang-orang di sekitarnya, membujuk orang-orang di sekitarnya, jangan kamu ikuti si fulan. Kalau kau ikuti si fulan, masa depanmu akan terbengkalai, cita-citamu akan tidak terpenuhi, orang-orang akan berlari darimu, tidak ada yang mau menemanimu kalau kau ikut dengan si fulan tersebut. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para setan dulu ketika Nabi SAW mendakwakan tentang tauhid. Mereka menggoda orang-orang Quraisy supaya tidak mengikuti Nabi, yang tadinya Nabi dikatakan digelari Al-Amin As-Suduq, terpercaya dan jujur, langsung dikatakan dia adalah As-Sahir Majnun, tukang sihir dan orang yang gila. Jadi inilah 7 godaan setan kepada manusia, tingkatan-tingkatannya. Maka kita mengukur diri kita di mana tingkatan setan ini menggoda kita. Kemudian apa yang menjadi perangkap-perangkap setan?
Perangkap-perangkap setan itu banyak, senjata-senjatanya banyak. Cuma disimpulkan menjadi 3 saja. Ini disebutkan dalam kitab Talbis Iblis oleh Ibnul Jauzi, menyebutkan banyak perangkap setan. Cuma beliau menyebutkan ada 3 perangkap setan terbesar. Yang pertama adalah kebodohan. Kebodohan, tidak mau belajar ilmu agama. Ya. Ini termasuk perangkap setan yang paling besar. Ini disebutkan oleh pintu-pintu setan yang paling besar, kata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, adalah kebodohan. Kalau orang yang bodoh, setan mudah sekali masuk untuk menggoda dia. Ini disebutkan. Kemudian beliau meriwayatkan sebuah riwayat bagaimana iblis menggoda manusia yang bodoh. Dia datang kepada orang yang bodoh, dia mengatakan, "Wahai fulan, apakah Allah mampu menjadikan bumi ini di dalam telur?" Maka orang bodoh tersebut karena kebodohannya, tidak pernah belajar agama, dia mengatakan tidak mampu. Ya, jadi dia mengingkari kemampuan Allah SWT yang Al-Qadir, Maha Mampu. Allah Maha Mampu apa segalanya. Kemudian dia datang kepada orang alim, dia tanyakan sama dengan pertanyaan tersebut, apakah Allah mampu menjadikan bumi ini dalam telur? Maka orang alim itu mengatakan iya mampu kalau Allah menghendaki. Kemudian dia mengatakan bagaimana caranya? Tinggal Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka iblis tersebut mengatakan, ya, bahwasanya sudah berapa banyak orang yang saya menggoda, ya, dia mengatakan perkataan kufur, tidak mampu atau tidak tahu bahwasanya Allah mampu melakukan yang demikian, itu termasuk kufur, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ini perhatikan, iblis datang menggoda Nabi Isa. Nabi Isa adalah orang yang alim di zamannya. Ketika itu Nabi Isa beribadah, ya, beribadah di atas puncak gunung. Datanglah iblis kepadanya. Apakah engkau percaya, beriman kepada takdir baik atau takdir buruk? Iya, saya beriman kepada takdir. Kalau begitu jatuhkanlah dirimu dari atas puncak gunung ini. Kalau memang Allah takdirkan engkau tidak mati, engkau tidak akan mati. Maka kata Nabi Isa alaihissalam memberikan jawaban dengan jawaban yang penuh dengan ilmu. Allah lah yang menguji hambanya, bukan hamba yang menguji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menguji kita, bukan kita yang menguji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karena orang pintar, orang alim. Setan tidak mampu dan sulit menggoda bagi orang alim kecuali dengan cara-cara yang juga, ya, sangat halus. Kemudian yang kedua, di antara perangkap setan yang terbesar adalah gulu dan ifrat. Gulu, berlebih-lebihan atau meremehkan. Ini adalah perangkap setan, ya, karena, ya, disebutkan oleh salah seorang ulama terdahulu, ma amarallahu subhanahu wa ta'ala bi amrin illa lisyaitan kadanasgatani. Tidaklah Allah perintahkan, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan suatu perkara kepada seorang hamba kecuali setan sudah mempunyai 2 senjata untuk menggodanya. Setiap satu perkara yang Allah perintahkan kepada seorang hamba kecuali setan mempunyai senjata 2 untuk menggodanya, yaitu imma, ya, boleh jadi setan menggodanya dengan tafritin wa taksirin au guluin wa mujawasatin. Boleh jadi Allah menggoda hamba tersebut dengan melalaikan, meremehkan, boleh jadi dengan bersikap gulu. Seumpama Allah memerintahkan kita untuk salat, maka setan sudah mempunyai 2 senjata. Senjata yang pertama, setan menggoda manusia untuk meremehkan salat tersebut. Ah, tidak usah salat, ya, kamu masih muda, masih kuat. Nanti orang salat itu pekerjaannya orang-orang yang sudah tua, yang sudah mau meninggal dunia, itu pekerjaannya orang-orang salat. Tidak usah, kau masih muda, sekarang cari kehidupan duniamu. Ini setan ini, sehingga kita meremehkan masalah salat. Yang kedua, boleh jadi karena orang tersebut Allah semangat beribadah, meskipun masih muda, tapi sudah semangat beribadah, maka setan datang kepadanya dengan tabiatnya, semangat beribadah, digoda dengan semangatnya, semakin semangatnya sehingga dia menambah-nambah salat yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Ada salat ini, ada salat itu, ada salat itu, dia menambah-nambah salat yang tidak disyariatkan. Jadi dia gulu jelek, meremehkan juga jelek. Maka ini adalah senjata setan yang paling besar. Kemudian di antara yang ketiga, perangkap setan yang ketiga yang paling besar juga adalah kefakiran. Karena
orang kalau diuji dengan kefakiran biasanya lupa dengan beribadah kepada Allah SWT, sibuk dengan mencari dunia, lupa dengan beribadah kepada Allah SWT, lupa dengan perintah Allah, lupa dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama ya'idukum syaitan al-faqrah. Ya, sesungguhnya setan ya dia menggoda manusia, memberikan ya godaan kepada manusia dengan kefakiran. Ya, wa ya'muruhum bil fasad, dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Jadi ini di antara godaan setan, digoda, kalau kamu beribadah terus ya kamu jadi nanti orang miskin. Ya, jadi nanti orang miskin ya karena terlalaikan daripada mencari harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini godaan setan. Disebutkan dalam sebuah riwayat asar, Wahab bin Munabbi ini adalah termasuk salah seorang yang suka menceritakan kisah-kisah Israiliyat. Beliau menyebutkan salah satu kisah Israiliyat, ketika dinar dan dirham diciptakan, mata uang diciptakan, dirham diciptakan, maka setan datang mengambil dinar dan dirham tersebut, kemudian menciumnya dan memeluknya, kemudian mengatakan, ini adalah senjataku yang dengannya aku akan merusak agama manusia, menjadikan manusia bertengkar, bercerai-berai. Ketika uang diciptakan, setan datang menciumnya, kemudian memeluknya, mengatakan, ini senjataku, dengan uang ini aku akan menjadikan manusia rusak agamanya, menjadikan manusia bertengkar, ya, bercerai-berai dengan uang ini. Maka ingatlah, ini adalah termasuk senjata-senjata setan. Kefakiran ini termasuk senjata daripada setan. Kemudian bagaimana kita bisa terhindar dari setan? Ada beberapa kiat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah supaya kita bisa terhindar daripada godaan setan tersebut. Di samping karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, maka ada usaha-usaha yang kita lakukan. Di antaranya kita berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, mengikhlaskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, mukhlis dalam beribadah, setan tidak mampu untuk menyesatkannya. Ini kata setan sendiri di dalam Al-Quran. Allah abadikan perkataannya iblis, fa bi izzatika la aghwiyannahum ajmain illa min ibadaka minhum mukhlasin. Kata iblis, karena demi kemuliaan ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan manusia, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang mukhlas, hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaklah kita selalu ikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Orang mukmin yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tidak akan mampu menggodanya. Ini perkataan setan sendiri di dalam Al-Qur'an yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, banyak kita membaca Al-Qur'an. Banyak kita membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu termasuk mengusir setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai tempat kuburan. Kalau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu sebagai kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang rumah itu senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi lailatin, siapa yang membaca ayat kursi setiap malam, lam yasal hafizun minal lail wa lam yataqarraba syaitan hatta yasbah, maka dia akan senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak bisa mendekatinya sampai subuh. Membaca ayat kursi setiap malam, apalagi ketika kita mau tidur, setan tidak akan bisa mendekatinya. La yataqarrabu syaitan hatta yasbah, sampai di pagi hari. Ini ya diantara ya kiat kita untuk terhindar daripada godaan setan. Kemudian berikutnya, kita senantiasa membaca zikir-zikir, doa keluar rumah dan doa masuk rumah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti, ya, iza kharaja ahadakum minal bait, ketika salah seorang di antara kalian keluar dari rumah, faqala, kemudian dia berkata, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, doa keluar rumah. Setiap kita keluar rumah, kita membaca doa keluar rumah tersebut, maka kata malaikat yang mengiringi setiap orang mengatakan, faqad hudita wa kufita wa uqita, sungguh engkau telah diberikan hidayah, sungguh engkau telah dicukupkan dan engkau telah dijaga.
Kemudian ketika setan ingin menggoda manusia tadi, orang tadi yang telah membaca doa keluar rumah, maka setan yang lain berkata kepadanya, bagaimana engkau? Fakaifa anta birajulin kad kufiya wa wujita wa hudiya. Bagaimana kau bisa menggoda seseorang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, dicukupkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah SWT. Membaca bismillah, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Setiap kita keluar rumah, Allah SWT menjaga, memberikan hidayah kepada kita. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya kalau orang yang masuk ke dalam rumahnya, ya, dia tidak orang yang masuk ke dalam rumah juga dia membaca demikian. Ini disebutkan iza dakhal ahadukum fil baiti. Kalau ada salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumahnya, wa zakarallahu inda duhuli wa inda ta'ami. Dia mengucapkan bismillah ketika masuk dan ketika makan, maka kata setan, la mabita lana wala asalana. Kami tidak punya waktu untuk masuk ke dalam rumah dan kami juga tidak mempunyai kesempatan untuk makan malam. Kalau kita tidak membaca bismillah, maka setan ya masuk ke dalam rumah dan setan juga masuk untuk asyak makan malam dengan kita. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, pernah setannya orang mukmin bertemu dengan setannya orang kafir. Setannya orang mukmin kurus, setannya orang kafir gemuk. Kemudian setannya orang kafir bertanya kepada orang mukmin, kenapa engkau kurus demikian? Maka kata setannya orang mukmin mengatakan, saya tidak punya kesempatan untuk bermalam, ya, masuk ke dalam rumah, mabit, dan saya tidak punya kesempatan untuk makan malam bersama dengan ya yang saya ikut ini. Karena ketika dia masuk dalam rumah dia membaca bismillah, saya tidak masuk. Ketika dia mau makan malam, dia baca bismillah, saya tidak ikut. Saya tidak bisa makan, saya tidak bisa ikut. Oleh karenanya seorang yang masuk rumahnya tidak membaca bismillah, setan juga ikut tidur dalam rumahnya, bermalam dalam rumahnya. Ketika dia makan malam, dia tidak membaca bismillah, setan juga ikut makan bersama dengannya. Ketika berhubungan dengan istrinya, setan juga akan mengganggu, ikut juga bersamanya. Maka ya demikianlah ya kita selalu mengucapkan doa-doa keluar rumah dan doa masuk rumah ketika kita melakukannya supaya setan tidak mampu untuk mengikutnya. Yang terakhir di antara perkara yang bisa mencegah dari godaan-godaan setan adalah hendaklah kita selalu mentauhidkan Allah SWT, bertawakal kepada Allah SWT. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna laisa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa la rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan kepada orang yang beriman mentauhidkan Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna masultanu, sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah kepada orang yatawallanahu, orang-orang yang menjadikan setan sebagai temannya, wallazina hum bihi musyrikun, dan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik menjadikan setan sebagai temannya dari karangan dukun-dukun, maka mereka adalah ya orang yang dapat dikuasai oleh setan. Sebaliknya kata Allah, orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu sultanuhu, tidak ada kekuasaan setan bagi orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kiat-kiat kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terhindar daripada syaitan, yakni senantiasa kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah, senantiasa kita membaca Al-Quran, senantiasa kita berzikir kepada Allah, khususnya doa-doa yang disyariatkan. Kita keluar rumah, kita masuk rumah, masuk WC, keluar WC, kemudian juga kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari diri kita dari pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita kali ini, dan selanjutnya mungkin ada yang perlu tanyakan masalah ini atau masalah-masalah yang lain, disilakan. Terima kasih atas kajian yang telah diberikan pada malam ini. Mungkin ada teman atau sahabat yang mau bertanya. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum. Iya. Yang anak tanyakan, bagaimana sikap seorang anak yang belum dia sudah mulai membaca surat,
tapi namun bertentangan dengan orang tuanya, yang dimana orang tuanya masih sering melakukan kebidaan ataupun melakukan syariat yang tidak dicontohkan. Bagaimana sikap si anak ini? Ya, seorang anak, ya jadi yang idealnya itu orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya, bimbingan kepada anaknya. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu si anak lebih mengenal agama daripada orang tua, kemudian orang tuanya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam agama, sementara anaknya ini dia ingin sekali untuk mendakwai atau menyampaikan orang tuanya, maka seorang anak bisa menyampaikan kepada orang tuanya secara langsung, tetapi dengan cara-cara yang baik, adab yang bagus, dan tidak seperti dia menggurui orang tuanya. Kalau seandainya dia tidak bisa menasihati secara langsung, maka dia meminta kepada orang lain yang mungkin dekat dengan orang tuanya untuk bisa memberikan nasihat kepada orang tuanya tersebut. Maka ini diantara salah satu cara bagaimana anak mengingatkan orang tuanya dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan agama yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa anak itu mendoakan orang tuanya juga. Jadi bukan anak hanya mengharapkan doa dari orang tua, tapi anak mendoakan orang tuanya. Bangun di tengah malam, karena di tengah malam itu seperti malam akhir, termasuk doa yang mustajabah. Dia setelah sholat dia berdoa kepada Allah SWT agar ya Allah SWT memberikan hidayah kepada orang tuanya. Karena hidayah atau hati manusia itu di antara jari dari jemari-jemari tangannya Allah SWT. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi itu saja mungkin dia kalau ingin memberikan nasihat kepada orang tuanya dengan cara yang lembut, atau meminta kepada orang lain yang dekat dengan orang tuanya untuk memberikan nasihat, dan selalu berusaha untuk berdoa, mendoakan orang tuanya, meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Ya. Ya, silakan. Pak. Satu lagi pertanyaan. Pak Dokter dulu. Termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang setan ini Ustaz. Bagaimana kita kadang-kala misalnya pada tempat-tempat yang sepi, sering sekali kita apakah ini termasuk juga digoda dengan rasa takut, atau misalnya kita bangun tengah malam hujan keras, mau sholat diberikan rasa takut dan seterusnya. Ini apakah ini masuk juga dalam godaan-godaan setan, dan bagaimana kita cara menanggulangi hal yang seperti itu? Yang kedua Ustaz, kalau memiliki ketakutan yang berlebih terhadap setan tadi sebagai musuh kita, apakah ini tergolong kita misalnya lebih takut ke setan daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimana? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi takut ini sebagian ulama membagi ada 2 atau 3 jenis ketakutan. Yang pertama takut secara tabi'i, seperti seorang takut kepada binatang buas, atau seseorang takut kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, atau tempat-tempat yang banyak terlihat jin-jin di situ tinggal. Maka inilah takut secara tabi'i. Tetapi ya takut secara tabi'i ini jangan kita bawa kepada takut kepada penghambaan. Misalkan karena kita takut secara tabi'i di situ tempatnya setan, maka kita membawa ya atau meminta perlindungan kepada setan, atau kita membawa suatu makanan untuk kita persembahkan agar setan tidak mengganggu kita. Itu adalah takut yang menjadi kesyirikan lagi. Jadi ya biasanya orang secara tabi'i takut, misalkan pergi ke kuburan sendirian di tengah malam, takut secara tabi'i, ya secara tabi'i. Tapi jangan takutnya kita ini takut secara tabi'i ini hukumnya makruh, Pak. Makruh. Ya sebenarnya tidak perlu takut, karena Nabi SAW biasa kalau tengah malam pergi ke kuburan Baqi sendiri ke kuburan Baqi untuk mendoakan para sahabatnya. Kita mungkin di sini belum pernah ada yang ziarah kubur tengah malam sendirian, belum pernah mungkin. Karena mungkin baru ada asap-asap di samping, sudah hilang konsentrasi, ya cepat-cepat pulang. Mungkin kalau baca ayat kursi, dengan baca ayat kursi sambil gemetar Allahu la ilaha illa, ya sudah tidak konsentrasi. Jadi
ini takut tobi ini makruh hukumnya Pak. Karena selayaknya kita tidak takut kepada makhluk. Kita hanya takut kepada Allah yang menciptakan setan. Ya, kita takut kepada Allah yang menciptakan setan. Tidak perlu kita takut setan. Tetapi kalau takut ini dibarengi dengan meminta perlindungan atau memberikan sesajen, maka itu takut syirik yang takut yang mengeluarkan orang daripada membawa kepada perbuatan syirik kepada Allah SWT. Jadi wajar saja Pak, tapi takut yang demikian ini sebenarnya tidak pantas bagi orang yang bertauhid. Ya, hanya karena biasanya ada bangun tengah malam dan lain sebagainya, mau salat malam tapi takut. Ya, tidak ada yang temani. Jadi ini adalah takut yang makruh hukumnya Pak, bukan takut yang menjadi kesyirikan. Kemudian takut berlebihan kepada setan tadi, ya setan itu tidak perlu kita takuti karena kata Allah, "Fala tahafum", jangan takut kepada setan. Wahafuni, takutlah kepadaku. Ya, inna masalikum setan yukhawifu awliyahu. Sesungguhnya setan itu hanya menakut-nakuti wali-walinya. Fala tahafum, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Jadi tidak boleh kita takut kepada setan. Kita hanya takut kepada yang menciptakan seluruh makhluk, termasuk setan. Kita takut kepada Allah SWT yang menciptakan seluruh makhluk. Jadi kalau kita takut berlebihan kepada setan, ya kita lihat apakah takut tabi'inya itu ada makruh. Kalau kita iringi rasa takut kita dengan meminta perlindungan kepada setan, maka takut syirik namanya. Ya, demikian. Ada tempat Ustaz. Ya. Ada kebiasaan di masyarakat, biasanya kalau misalnya dia tahu bahwa itu tempat-tempat yang angker, katanya kan kita lewat ada gangguan dan seterusnya, disuruh beri salam. Apakah ini perbuatan yang pantas atau bagaimana Ustaz? Itu termasuk takut yang membawa kepada perbuatan syirik Pak. Siapa kita memberikan salam kepadanya? Jadi yang diperintahkan kepada kita membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan demikian, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau kita beri salam sama saja seperti dulu masih sunyi-sunyi di hutan Baruga. Kalau kita lewat biasanya supir itu dia ini kalau malam klekson dia klekson atau dia mainkan lampu kalau malam itu menunjukkan katanya minta permisi kepada penghuni ya hutan Baruga tersebut, jin dari hutan Baruga. Maka ini adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah SWT. Tidak boleh, karena kita memberikan salam karena kita takut kepada penghuni atau tempat keramat tersebut. Kita cuma mengucapkan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula atau auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada sebagian juga mengatakan boleh kita memberikan salam kalau kita masuk ke dalam rumah yang kosong. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas para hamba-hamba yang saleh. Mungkin di antara jin ada yang saleh, kita berikan keselamatan kepadanya. Tetapi kalau yang demikian tempat keramat kita berikan assalamu, ya jadi itu khawatir jangan sampai seperti yang terjadi di kalangan orang-orang kita dulu ketika tiba di tempat keramat mereka minta permisi atau klekson atau dan lain sebagainya. Ya demikian mungkin. Silakan. Assalamualaikum. Masih masalah setan. Dan semua pertanyaan ini, masalah itu yang saya tahu, setan ini terdiri dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sama pertanyaannya, yang menggoda manusia itu dari bangsa apa? Terus bangsa jin yang menggoda setannya dari mana? Asik. Setan itu dari jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna nabiyyan aduwan minas sayatin minal jinni wal insi. Kata Allah SWT, demikianlah kami jadikan nabi itu ada musuh-musuh dari setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi benar setan itu dari kalangan jin dan manusia. Ya. Pertanyaannya, kalau yang menggoda manusia itu menyesatkan manusia, apakah dari bangsa jin, dari setan? dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau setan itu termasuk sifat bisa dimiliki oleh manusia, bisa dimiliki oleh jin. Kalau dia mengajak kepada perbuatan jelek, berarti dia setan dari kalangan manusia. Ya, kalau jin mengajak kepada perbuatan jelek juga setan dari kalangan jin. Jadi hanya saja jangan kita katakan orang kau seperti setan atau kamu setan ini mengajak saya kepada perbuatan jelek, jangan.
kita mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk sifat-sifat yang mengarah kepada seperti sifatnya setan. Jadi minal jinnati wal ins, ya, was-was, bisikan-bisikan dari jin dan manusia. Jadi setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Hanya saja mana yang lebih berbahaya, setan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia? Kalau dari kalangan jin kita bacakan Al-Quran, dia lari. Kalau dari kalangan manusia bacakan Al-Quran, tidak lari, tidak mempan. Ya, harus kita dialog dengan dia. Ya, beda kalau kalangan jin. Kalau jin, setannya kita bacakan Al-Quran, baca ayat kursi, lari. Ya, silakan. Kalau iblis ini bagaimana Ustaz? Iblis itu dari kalangan jin. Ya, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinni. Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Kata Allah, wa kana minal jinni fa fasaka min amrihi. Iblis itu dari kalangan jin dan dia adalah termasuk jin yang awalnya orang yang jin yang paling banyak beribadah kepada Allah. Makanya dia kenapa dia ada di langit? Allah angkat dia ke langit karena dia adalah awalnya paling rajin beribadah kepada Allah. Setelah Allah ciptakan Adam, kemudian semua disuruh penduduk langit termasuk malaikat dan ada iblis itu disuruh sujud kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud karena masa pendatang baru kita mau sujud kepada dia. Padahal ini perintah Allah SWT. Maka Allah memerintahkan, mengutuk dia untuk turun lagi kembali ke bumi. Jadi dia dari kalangan jin. Ya, iblis dari kalangan jin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin saya tanyakan tentunya Allah memberikan peluang kita untuk menghindari godaan-godaan setan. Salah satunya adalah kita beribadah dengan ikhlas. Kalau artinya mengucapkan kata-kata ini adalah sangat mudah, ikhlas, tetapi untuk artinya mewujudkannya dalam perilaku itu sangat sulit. Jadi mohon Ustaz kiat-kiat atau bentuk-bentuk karya agar tidaknya bisa melakukan itu dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, selain itu perbanyak membaca Al-Quran di rumah. Kalau seandainya di rumah artinya kita ganti bacaan Al-Quran itu dengan melalui media yang membaca Al-Quran, apakah nilainya sama dengan artinya kita sendiri yang membaca Al-Quran? Dan kalau memang artinya itu semacam itu, ataukah misalnya apakah ada manfaat yang bisa diberikan bagi kita katakan artinya media itu? Dan saya misalnya bunyi Al-Quran, tetapi artinya bahkan hal-hal yang kita lakukan sehingga artinya ini media bunyi sendiri. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Ya. Yang pertama, ya memang ikhlas adalah perkara yang mudah kita ucapkan, sulit kita terapkan. Bahkan ada seorang ulama mengatakan sesuatu yang paling aku sulit untuk mengobati diriku adalah niatku, keikhlasanku. Jadi kiat-kiatnya adalah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, orang tidak akan bisa mencapai keikhlasan kecuali dua perkara. Yang pertama, dia tidak dia tidak selalu menginginkan dunia dalam kehidupannya. Dunia itu bukan cuma harta, Pak. Terkenal, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang masyhur atau menjadi pemimpin, itu dunia. Ya. Kemudian dia tidak ada hatinya untuk menjadi orang terkenal, tidak ada hatinya dalam ibadahnya untuk menjadi orang yang masyhur atau menjadi pemimpin atau mendapatkan harta, tidak ada. Itu yang pertama. Kita usaha bahwasanya apa yang kita lakukan dari ibadah kita murni karena Allah SWT. Karena pahala dari Allah itu lebih besar daripada manusia. Yang kedua, diantaranya kita tidak boleh tamak dengan apa yang ada pada manusia. Misalnya kita lihat ada orang yang kaya, silakan dia kaya, karena itu takdir Allah SWT. Ada orang yang diberikan ilmu yang tinggi, ibadah yang banyak, silakan. Kita tidak boleh tamak. Hanya kita mengatakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan aku seperti dia, bisa beribadah dan bisa beragama dengan benar. Jadi ketika dua perkara ini
kita sudah tanamkan pada diri kita, maka Allah akan memberikan kepada kita keikhlasan. Karena keikhlasan itu karunia dari Allah, tetapi kita berusaha dulu melakukannya supaya Allah memberikan karunia keikhlasan kepada kita. Makanya dikatakan ibadakal mukhlasin. Mukhlas itu isim maf'ul, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin itu orang ikhlas, kalau mukhlas itu adalah orang yang diberikan keikhlasan oleh Allah. Dijaga amalan-amalannya supaya tetap ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak digoda oleh setan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentunya membaca Al-Qur'an dengan lisan kita beda dengan membaca Al-Qur'an dengan melalui media-media, radio, televisi dan lain sebagainya. Karena yang disebutkan membaca itu qira'a adalah kita sendiri yang membacanya, ya, itu mendapatkan pahala satu huruf dengan 10 pahala. Kalau orang lain membacanya kita mendengar, meskipun ada pahala mendengarkan bacaan Al-Quran, tetapi tidak sama kalau kita yang membacanya sendiri. Demikian dulu, mungkin sudah waktu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.